Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat. Selamat pagi. Apa kabar hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Baik, di pagi yang cerah ini, insya Allah saya akan memberikan atau memaparkan materi tentang asesmen diagnostik. Ya, oke, izin untuk share ini ya, screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Terlihat ya? Oke, baik. Asesmen diagnostik. Asesmen yang dilakukan secara spesifik untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik, sehingga pembelajaran dapat dirancang sesuai dengan kompetensi dan kondisi peserta didik. Jadi pada intinya sebetulnya asesmen diagnostik ini sebuah metode yang dilakukan untuk kita menggali informasi tentang peserta didik. Ya, informasi sebanyak-banyaknya, intinya seperti itu ya. Yang pada akhirnya digunakan atau dipakai apa namanya untuk materi selanjutnya gitu ya, intinya seperti itu. Lalu kemudian selanjutnya, nah manfaat asesmen diagnostik yaitu merencanakan pembelajaran yang efisien, lalu kemudian memperoleh informasi yang lengkap tentang siswa, lalu kemudian merancang baseline untuk asesmen belajar lebih lanjut. Seperti itu. Lalu kemudian masuk ke tes diagnostik asesmen awal. Mana di sini berfungsi untuk atau berperan untuk mengetahui kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik, termasuk kesalahan pemahaman saat belajar di rumah seperti itu. Dan yang kedua adalah untuk mengidentifikasi kelemahan peserta didik sebagai dasar interpretasi dalam memberikan tindak lanjut. Ya. Yang ini saja ya, biar mudah dipahami. Tujuan asesmen diagnostik. Secara umum, sesuai namanya, asesmen diagnostik bertujuan untuk mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Ya. Jadi pada intinya ya, tujuan itu terbagi menjadi dua, yaitu non kognitif dan kognitif. Nah, untuk yang non kognitifnya ini itu untuk mengetahui kesejahteraan psikologi dan sosial emosi siswa. Ya, lalu kemudian mengetahui aktivitas selama belajar di rumah, mengetahui kondisi keluarga siswa, mengetahui latar belakang pergaulan siswa, ini berkaitan dengan sosial ya, pergaulan, mengetahui gaya belajar, karakter serta minat siswa, itu yang paling penting. Lalu kemudian yang kognitif mengidentifikasi capaian kompetensi siswa, ya, lalu menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya di bawah rata-rata. Nah, selanjutnya mendiagnosis non kognitif. Ya. Nah, di sini ada 3 tahap. Pertama persiapan, lalu kemudian pelaksanaan, dan kemudian tindak lanjut. Nah, di persiapan ini pertama siapkan alat bantu berupa gambar-gambar yang mewakili emosi. Nah, sebagai contoh, misalkan siapkan pertanyaan panduan. Ya, misalkan apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Lalu kemudian bagaimana perasaanmu saat belajar di rumah ini sangat berkaitan dengan psikologi ya, kejiwaan peserta didik. Lalu kemudian yang kedua adalah buat daftar pertanyaan kunci mengenai aktivitas siswa. Siapkan pertanyaan kunci seperti ini. Misalkan apa saja kegiatanmu selama belajar di rumah. Lalu kemudian apa hal yang paling menyenangkan dan tidak menyenangkan ketika belajar di rumah. Lalu kemudian apa harapanmu? Ya, seperti itu. Lalu masuk ke pelaksanaan. Ini contoh misalkan meminta siswa mengekspresikan perasaannya selama belajar di rumah serta menjelaskan aktivitasnya. Ya, mungkin contohnya bisa dengan bercerita, gitu kan, typing, lalu kemudian menulis reading, ya kemudian writing, maaf, lalu kemudian menggambar seperti itu. Nah, ini adalah tindak lanjut dari non kognitif atau asesmen diagnostik non kognitif. Nah, identifikasi siswa dengan ekspresi emosi negatif dan ada berdiskusi empat mata. Nah, ini memang cukup kompleks ya jika menemukan kondisi siswa yang memang memiliki emosi negatif. Nah, ini memang memerlukan treatment atau penanganan khusus ya. Coba diajak belajar apa namanya berkonsultasi secara empat mata
ya, dengan harapan atau tujuan agar ekspresi emosi ini berubah menjadi positif seperti itu. Lalu kemudian menentukan tindak lanjut dan mengkomunikasikan dengan siswa serta orang tua bila diperlukan, ya. Lalu kemudian ulangi pelaksanaan asesmen kognitif pada awal pembelajaran. Nah, sekarang masuk ke asesmen diagnosis kognitif. Nah, ini pun sama tahapannya, ada persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut. Di persiapan, coba kita mulai buat sebuah jadwal, lalu kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan KD kurikulum dalam kondisi khusus. Nah, misalkan contoh buatlah sebuah susun 10 soal sederhana dengan pembagian misalkan 2 soal, 2 kelas di bawahnya misalkan. Lalu kemudian 6 soal, 1 kelas di bawahnya. Lalu kemudian 2 soal sesuai kelasnya seperti itu, ya. Nah, sekarang masuk ke tahap pelaksanaan. Ya, di pelaksanaan ini memberikan soal kepada peserta didik. Ya, misalkan luring, ya, tatap muka, lalu kemudian daring, misalkan online, secara online, gitu kan. Lalu kemudian penugasan di rumah. Ya. Lalu kemudian masuk ke tindak lanjut melakukan diagnosis dari hasil asesmen. Nah, di sini ada pengklasifikasian mungkin. Siswa dengan kelas. Nah, diajar oleh guru kelas dengan materi sesuai dengan jenjang kelas. Ya. Lalu yang kedua adalah siswa 1 semester di bawah rata-rata. Ya. Mendapatkan pelajaran tambahan dari guru kelas di jenjangnya. Nah, siswa 2 semester di bawah rata-rata dititipkan pada guru 1 kelas di bawah jenjangnya, membuat kelompok belajar didampingi orang tua pendamping lain yang relevan. Seperti itu. Itu saja mungkin penyampaian asesmen diagnosis dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.